Audio Jungle. 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 Halo guys, bertemu lagi dengan saya Agung Saputra di channel Batas Limit. Ya, untuk season kali ini saya kedatangan tamu yang cukup spesial ya. Pak Pami selaku owner dari Ngopi Duren ya, betul ya Pak Pami? Betul ya. sekali. Oke. Ya, Pak Pami sebelumnya biar lebih dekat lagi dengan subscribernya Batas Limit ya, boleh diperkenalkan untuk profilnya Pak Pami itu seperti apa? Silahkan Pak Pami. Ya. Perkenalkan, saya Pami Dwi Anggoro. Kalau orang-orang biasa panggil Aan juga ya. Iya. Profil Ngopi Duren itu sebenarnya juga belum lama ya, itu baru Juni tahun 2020. Ya, itu tepatnya 10 Juni 2020. Jadi kalau bercerita tentang historinya Ngopi Duren itu belum banyak. Tapi sebelum Ngopi Duren, saya sudah berkecimpung di dunia minuman. Oke. Awal tahun 15 November 2015, saya bersama istri saya mendirikan Soklat Es Coklat. Es coklat ya. Iya, pertama kali es coklat viral di Jogja itu saya yang memviralkan. Oh gitu. Nah, terus muncullah es coklat yang Varian lain dengan banget, betul. dengan hampir logo hampir dengan saya sama, dengan warna sama, dengan desain yang sama. Muncul juga banyak coklat-coklat yang bermunculan di Jogja, iya. bahkan di luar kota Jogja. Nah, kita juga mungkin boleh bercerita tentang coklat-coklat ya. Boleh, silakan. Nah, itu kan awalnya kelahiran Ngopi Duren juga pasti didahului dengan usaha-usaha sebelumnya yang berhubungan dengan minuman ya, minuman yang khas gitu ya. Nah, itu Soklat Es Coklat itu 15 November 2015. Kita pertama berjualan itu di Sekaten. Kalau orang Pasar Malam. ya, Pasar Malam, Pasar terkenalnya. Sekaten itu kan kita pertama kali berjualan di sana. Apa ya namanya, cuma lapak kecil. Kita itu juga tidak sengaja itu. Kita kan ikut komunitas itu, istilah komunitas kecamatan itu UMKM, usaha mikro kecil dan menengah itu. Nah, saya ditawari, Pak, ada lokasi jualan ini di Sekaten, tapi tempatnya kecil, cuma 1 meter kali 1 meter, itu tempatnya itu sebenarnya gede, cuma dibagi beberapa orang kan, kita cuma dapat
Space yang kecil. 1 meter. Iya. Nah, terus ini kesempatan bagus ini. Saya enaknya jualan apa ini? Atau berpromosi apa di sana itu ya? Nah itu kita mau mikir apa jualan pop es, tapi kan udah banyak. Betul, gitu ya. betul. Apa jualan bakso, nah itu butuh tempat yang luas. Iya, iya. Nah itu, tapi istri saya itu punya kesukaan ya, bukan hobi, tapi kesukaan itu minum coklat di kafe yang mahal. Iya. Mahal ya, itu satu cangkir itu aja yang medium itu 22.000. Tapi memang enak itu rasanya. Istri saya suka sekali dengan minuman itu. Itu ada panas dan dingin. Nah saya terus kepikiran ya, bagaimana kalau kita menjual produk ini dengan harga murah. Betul. Nah terus itu saya itu yang pinter itu masak, mencoba racik-racik itu kan. Nah ketemu ini aja harganya murah. Iya, Kita bikin es enak gitu loh. Istilahnya rasanya itu unik. Kita jual di Sekaten itu hari Jumat itu, saya ingat hari Jumatnya itu. Kita jualan pertama hari Jumat itu belum punya banner apa mas, cuma meja lah mas. Iya. Nah, meja itu kita bikin merek. Nah, saya mereknya terus cuma lingkaran. Waktu itu cuma es coklat gitu aja. Iya, iya. Es coklat. Nah, hari pertama berjualan laris, laku. Hari kedua laris lagi. Sampai hari berikutnya itu selalu antri-antri dengan omset bagus banget kita. Iya, iya. Setelah Sekaten berakhir, tentunya kan kita tidak ingin berakhir ini. Coklat Betul, itu. betul. Nah, tadi yang logo sudah kita bikin sederhana, tadi kita sempurnakan, kita bikin bagus. Terus kita mulai berjualan di Janturan dengan booth sederhana. Laris lagi mas. Karena saya pilih Janturan, kenapa? Karena waktu di Sekaten itu saya amati itu penikmat minuman kita itu mahasiswa, terutama mahasiswa. Iya, segmennya ya. Jadi saya cari sekitar di lokasi-lokasi kos mahasiswa. Nah, kita sewa di Janturan. Itu sambutan mahasiswa itu luar biasa, antri-antri gitu. Untuk apa ya? Untuk lebih mendekatkan ke masyarakat, kita buka cabang lagi di Glagah. Itu juga sama mas. Berikutnya kita boleh lapangan lagi di Kota Gede, laris. Nah, mulai dari situ ada orang bertanya tentang franchise, kemitraan. Saya kan tidak paham waktu itu tentang kemitraan itu ya. Alurnya gitu ya. Saya pelajari internet, ternyata harus begini-begini. Akhirnya saya menciptakan kemitraan coklat merek saya daftarkan, PIRT saya daftarkan, terus halal saya daftarkan, semua izin lengkap. Mulai saya jual kemitraan sampai total itu sudah 76 coklat waktu itu ya. 76 wes, pokoknya omsetnya bagus. Setelah itu bermunculan Yang baru coklat yang lain, varian istilahnya baguslah, saya bisa memotivasi anak-anak muda untuk maju. Betul. Nah, mereka juga menjual lebih murah. Ya setelah itu kan sampailah tiba saatnya pandemi COVID. itu dimulainya Kopi Duren itu dari COVID itu mas. Oh, dari awal pandemi ya. Nah kita memulai Ngopi Duren karena sulap itu kebanyakan kan di kampus-kampus mas, ini di kota-kota mas, kan pulang semua itu ya. Itu juga yang sudah tutup. Nah itu akhirnya mulai apa namanya ya, istilah ekonomi juga mulai goyah Pak. Betul. Nah itu kita harus cari ide. Ini kan konsepnya itu kan pandemi. Pandemi gitu nek kita saya mengulang saja kemarin mas, kemitraan lagi ya. Itu harus kita ciptakan produk yang unik, menarik, tidak sama pada umumnya, bukan musiman.
betul. Dan mungkin satu-satunya gitu kan. Iya, betul. Iya, kita ciptakan Ngopi Duren. Ini unik. Produk ini kalau kita luncurkan pasti banyak orang penasaran. Kopi betul, campur betul. durian gitu. Iya. Oke, kita saya bikin resep lagi Mas sama istri saya, ketemulah itu. Tetap Ngopi istri ya, Duren. yang Iya, maksud ya. istri saya itu memang pendamping saya. Nah, terus ketemu lagi itu Ah. minuman itu ya. Nah, terus kita akan menjual seperti kemarin kemitraan, istilahnya kita sudah punya jaringan toh Mas. Nah, kalau kita cuma jual secara sederhana terus kita jual di jalan, itu pasti ngobrolnya nggak akan Betul, nggak bagus. Kita buka, Iya. kita punya jaringan kemitraan, kita promosikan lagi ke media sosial. Cuma dengan harga murah 3 juta Mas, 3 juta 3 itu sudah juta. lengkap. Iya. Lengkap ya, portable, alat-alatnya, terus bahan bakunya, kan itu murah. Betul. Bagi pas saat pandemi begini, kita dikasih unit usaha yang murah, dengan omsetnya bagus, karena minumannya unik, orang banyak penasaran. Betul. Ya, mohon maaf kalau minum-minuman yang apa ya kayak Thai tea, boba itu kan setiap 100 meter ada 100 meter, ada 100 meter ada kita. Ngopi Duren itu Jogja baru satu-satunya saya waktu itu Mas ya. Iya itu. Disitulah saya mulai mengenalkan Ngopi Duren sampai akhirnya sekarang sudah 162 mitra. 162 mitra. Oh, luar biasa. Dari ujung Sumatera itu di Tanjung Balai Karimun sampai di Makassar sudah ada. Jauh-jauh ya Pak. Iya, jauh. Berarti paling jauh di ya di itu, yang di ujung barat itu ya, ujung barat ya. Nah, berarti itu Riau itu. Riau. Iya, itu yang paling Berarti jauh. Pak Pami ke sana waktu. Enggak. Oh, enggak. Kita kan memang sekarang Iya, kan online ya. online ya, media Iya, zaman sosial tuh ya. Pokoknya kita promosi di Instagram, betul, Facebook, terus betul. mereka menghubungi kita. Terus kita kasih gambaran Oke. usaha itu seperti ini, begini, terus modalnya segini, kan, gitu. Mereka DP 50% plus ongkir. Setelah itu kita bikinkan, Kirimkan. kita kirim. Setelah barang sampai, baru pelunasan. Nah, setelah pelunasan baru kita kirim video tutorialnya, legalitasnya, file-file bannernya. Itu. Oke. Iya. Kalau dari variannya sendiri ada berapa Pak? Kalau Ngopi Duren itu varian dari kami ada 7 ya. Itu varian original, coklat, mochaccino, cappuccino, vanilla, terus tiramisu dan karwal ya. Tapi dari berbagai daerah juga boleh menambahkan varian tergantung selera cita rasa lokal ya. Kayak yang di Banyuwangi itu, Pak saya pengen tambah karamel ya Pak, ini banyak yang karamel, boleh. Saya paham nggak bawa sampelnya. Jadi itu nanti dalam bentuk bubuk ya? atau Ya dalam bentuk bubuk nanti ya. Nanti Ada rasa durian-duriannya ya? duriannya pakai durian asli. Oh, asli ya Pakai duriannya. durian asli. Jadi nanti ya itu ya kelebihan kita pakai durian asli itu Mas, bukan perasa atau bukan esem, tapi berarti durian asli. murni asli Ya, durian. awal dari kemitraan pertama durian dari kita. Nanti setelah itu cari, Mereka tapi bisa sudah cari sendiri. kalau agen-agen besar saya sudah punya agen, tinggal kirim ke situ. Tapi nek kalau kota-kota kecil itu agak repot gitu. betul. Tapi nek kota besar Surabaya, Jakarta, Medan itu kita udah punya agennya. Oke, Tinggal datang atau kirim via paket gitu. Untuk yang misalkan kemitraan yang kedua itu kan tinggal kontak untuk yang misalkan mencari duriannya itu. Iya, nanti kan sudah kasih sampel sama kontak agen itu, nanti hubungi mereka. Gitu. Jadi dengan kualitas yang sama tetap terjaga. Ya, teman-teman cukup murah loh ini untuk zaman sekarang ya. Ketika teman-teman mau berwirausaha, memulai untuk membuka usaha, itu cuma dengan modal 3 juta ya 3 sudah juta komplit rupiah. ya. Dapat Lengkap. booth ya, Siap terus jalan, sama ya. juga peralatan lainnya. Nanti juga diajarin, maksudnya dari segi ada pendampingannya nggak nih?
pendampingan dari segi bagaimana sih cara promosinya gitu tetap ada ya Pak? Ada, ya. Konsultasi kita itu selama mereka bermitra dengan kita. Jadi kemitraan ini kan keuntungan saya dengan 3 juta itu kan sedikit Pak, tapi dengan mereka tetap bermitra dengan kami kan mereka terus repeat ordernya bahan baku ke kita lagi. Betul, nah itu tetap kita bantu penjualannya, baik itu lewat media sosial ataupun lewat konsultasi pribadi, maksudnya ke Japri gitu. Iya. Kalau pendampingan dan training itu yang deket-deket Mas, misalnya di Jateng itu misalnya Purworejo, Magelang, Klaten, Solo itu kita dampingi. Kemarin kita kirim terakhir ke Colomadu juga, hari pertama jualan kita dampingi, kita kasih training gitu. Ya. Iya, mantap ya Pak Pami ya. Boleh sedikit dijelaskan Pak, misalkan teman-teman mau mencoba nih membuka bergabung dengan Ngopi Durian itu untuk hitung-hitungan kisaran labanya, misalkan per cup itu idealnya dijual berapa sih? Pastinya kan per area tuh beda-beda ya per kota. Iya. Kalau misalkan dari Pak Pami sendiri tuh idealnya untuk hitung-hitungan agar bisa dapat labanya itu gimana? Ya. Memang dari kami sudah ada standar harganya. Standar harganya itu nasional itu 10.000 Per cup ya. 10.000 itu nanti modal per cupnya itu 5.250. Kita jual 10.000 kan berarti keuntungannya 4.750 per cup. Hampir 100% ya. Iya, memang jualan minuman air itu memang keuntungannya hampir 100%. Betul. Nah, tapi ada satu contoh di Makassar itu karena pengiriman bukunya itu juga jauh ya Mas ya, butuh ongkos kirim yang besar, mereka menambahkan harga lebih tinggi dari price list, jadi 12.000 per itemnya. Kalau di Jawa, gitu, Sumatera itu cuma 10.000, harganya harga nasional 10.000. Iya. Yang penting tidak dibawa dengan harga yang sudah ditetapkan dari pasti nanti manajemen. kalau di bawah harga pasti dia akan mengurangi kualitas. Betul. Iya. Perizinan tadi sudah disebutkan ya, legalitas komplit ya. Untuk halal juga ada label halal. Sudah. Halal itu kan baru perizinan ya Mas. Maksudnya sudah saya daftarkan ke Departemen Agama, Badan POM. Cuma ini masih sudah disurvei juga, masih menunggu suratnya turun. Nah itu belum turun itu. Tapi insya Allah pasti turun. Cuma katanya sudah di ACC. Cuma kita tunggu suratnya turun. Oke, siap. Ya, terakhir Pak Pami nih, ya kan tadi sudah sedikit banyak cerita tentang awal mula berdirinya Ngopi Durian kan dari es coklat dulu nih ya kan, dan sudah ada mitra sebelumnya dan bikin Ngopi Durian ini tinggal melanjutkan hubungan baik dengan mitra-mitra sebelumnya. Nah, tentunya kan saat ini Pak Pami itu sudah mencicipi kesuksesan seperti itu. Nah, pastinya kan di balik itu ada seseorang nih yang mensupport, yang mendukung. Nah, itu siapa Pak Pami? Ya mungkin tetap istri saya ya. Istri saya itu yang selalu support 24 jam. Iya. Tapi selalu ada di mana-mana ya. Ya, selalu mendukung, pokoknya semua pertimbangan juga sama beliau. Betul. Dari pertimbangan apapun itu, dari mulai belanja awal sampai akhir itu dia bersama beliau juga. Iya. Oke, Pak Pami boleh sedikit pesan buat teman-teman subscribernya Batas Limit untuk teman-teman yang mau memulai usaha atau mau bergabung dengan kemitraan dari Ngopi Durian ya. Boleh sedikit kasih motivasi buat teman-teman. Oh iya. Ini terutama ini untuk anak muda ya. Anak muda itu kalau punya keinginan itu kan menggebu-gebu. Kadang juga kurang fokus ya. Tapi menurut saya itu kalau sudah punya keinginan itu lakukan. Itu yang penting itu lakukan. Apa ya namanya? Kalau sudah melakukan itu pasti akan ada langkah ya. Betul. Langkah. Sampai ke tujuan itu perlu langkah pertama. Kalau sudah ada langkah pertama, itu langkah berikutnya. Tapi kalau cuma dipikirkan, dihayalkan ataupun ditanyakan itu enggak
Tidak akan dilakukan. Pokoknya melangkah untuk ke depan tuh. Lakukan apa yang ada di pikiran tuh, ide-ide itu dilakukan. Betul. Pasti sampai tujuan. Betul sekali sih Pak Fahmi. Dan harus fokus dan konsisten. Ya. Pengen apa ya? Pengen dapat hasil besar itu kan kita nggak pernah melihat prosesnya ya Pak. Betul. Tahunya hasilnya udah gede, tapi proses itu memang panjang dan melelahkan. Itu Pak. harus kita lalui. Iya. Gitu. Iya, biasanya kan melihat hasilnya dulu nih kan, kalau nggak ada hasilnya itu nggak mau berproses. Gitu. Iya, itu. Nah makanya kan sebenarnya hasil yang sesungguhnya itu adalah proses itu, Iya, gitu. Karena gagal itu adalah hal yang biasa. Iya. Iya kan? Berubah atau kalah itu. Nah, itu kata-kata yang sangat dalam gitu. Iya, Artinya iya. berubah atau kalah gitu. Oke, gitu aja teman-teman. Jadi saya ulangi kembali ya, ketika teman-teman nanti mau bergabung ya untuk kemitraan di Ngopi Duren, nanti di bawah ini saya kasih kontak personnya sama media sosialnya di manajemen Ngopi Duren ya. Cuman hanya 3 juta ya Pak ya. 3 juta 3 udah siap sudah lengkap. Lengkap dan siap kirim ke seluruh Indonesia. Seluruh ya, Pak, ya? Indonesia, ya. Oke. Jadi nanti akan tetap dibantu ya, akan ada pendampingan dari Pak Fahmi dan manajemen untuk pendampingan dari penjualannya bagaimana, promosinya bagaimana, terus juga tentunya untuk pengelolaan produknya itu seperti apa, gitu ya. Sama juga perizinannya juga sudah jelas ya. Nanti ada websitenya ya. Ada legalitasnya itu ada. Di web di linknya itu namanya. Oke. Ya. Pastinya kan nanti juga akan dikirimkan untuk bukti legalitasnya ketika memang ada yang mau bergabung. Setelah bergabung pasti kita kirim legalitasnya itu. Siap. Untuk penguat mereka jika mereka berjualan di jalan ya. Iya. Untuk benteng mereka itu. Iya, betul Pak Fahmi. Ya. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan untuk season saat ini ya. Saya sangat terima kasih sekali Pak Fahmi sudah berkunjung di studio yang cukup sederhana ini. Ya, bagus sekali, menarik. Ya, gitu aja teman-teman. Sampai jumpa di season berikutnya. Bye-bye.